Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu series Loki yang kedua akhirnya telah berakhir dan menjadikan series ini sebagai series MCU yang terbaik menurut gua secara pribadi ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai Loki season kedua episode final yang menjadi episode paling bikin gregetan dan bikin kita semua para fans bisa menyadari kalau Loki versi sekarang udah menjadi penguasa multiverse Marvel dan juga penguasa timeline di seluruh cabangnya. Waduh, kok bisa nih? Langsung kita breakdown semuanya satu persatu sampai tuntas. Oke? Sedikit peringatan sebelum kita mulai, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian. Agar kalian yang belum nonton bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari kita. Oke? Link nontonnya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Setelah Loki udah mengendalikan time sleepingnya di episode sebelumnya, akhirnya dia bisa kembali ke momen di mana Future Timely akan memperbaiki time loop yang sedang rusak tersebut. Tapi meskipun dengan cara yang berbeda, namun hasilnya tetap sama, yaitu time loop akan hancur dan TVA juga akan mengalami spaghetti session. Nah, karena Loki udah melakukan kejadian itu berulang-ulang tanpa membuahkan hasil yang berbeda, akhirnya dia kembali ke masa di mana dia termembius untuk pertama kalinya membawa Future Timely ke tempat Obi untuk memperkenalkan kepadanya bahwa mereka berdua lah yang telah membuat buku panduan TVA. Nah, karena Loki udah melakukan kejadian sama yang sebelum itu berkali-kali, maka dia memutuskan untuk menjelaskan semuanya terkait rencana mereka untuk memasukkan throughput milik Future Timely yang masih bentuk prototipe itu ya ke dalam mesin time loop agar supaya volume yang dihasilkan makin besar dan bisa menyediakan banyak branch timeline untuk bisa lewat ke dalam time loop tersebut. Maka dari itu akhirnya Loki dan mereka semua pun melanjutkan rencana itu lebih cepat dari biasanya. Lalu akhirnya Victor dapat berjalan melewati gelombang radiasi waktu yang ada di hadapannya selagi gelombang radiasinya masih belum segawat seperti pada kejadian sebelumnya. Nah, ketika Victor sudah mengaktifkan dan memperbaiki time loop tersebut, ternyata usaha mereka berhasil dengan memperbesar lubang dalam temporal loop untuk mengizinkan semua branch timeline bisa masuk ke dalam mesin itu. Namun, ketika Obi sudah menganalisisnya, ternyata branch timeline yang dihasilkan ternyata mengalami overloading atau terus bercabang tanpa henti, sehingga lubang itu tetap tidak kuat untuk menahan beban branch timeline yang semakin banyak itu ya. Jadi alhasil semua usaha mereka ini sia-sia. Nah, Loki yang berpikir keras itu akhirnya menemukan cara untuk kembali ke masa di mana Sylvie yang akan membunuh Hugh Jackman seperti pada Loki season pertama episode final. Karena dia pikir kejadian ini bisa terjadi itu karena Hugh Jackman sebagai penguasa TVA ini tewas. Maka dari itu Loki berusaha untuk sekuat tenaga untuk menahan Sylvie agar dia nggak membunuh Hugh Jackman dengan cara mengendalikan time sleeping dengan kejadian yang sama berulang-ulang. Nah, setelah Loki udah berusaha keras, akhirnya Hugh Jackman turun tangan sendiri dan dia berkata bahwa dia udah tahu apa yang telah dialami oleh Loki di masa depan dan apa yang akan terjadi jika dia sebagai penguasa TVA ini terbunuh. Jadi semuanya udah diperhitungkan oleh Hugh Jackman dengan hadirnya varian Future Timely hingga sampai time loop menghancurkan TVA dan semua branch timeline dan juga secret timeline itu sendiri dia udah tahu semuanya. Nah, Hugh Jackman juga menyebutkan bahwa time loop itu didesain hanya untuk mengizinkan secret timeline untuk berjalan sendiri dan mesin itu nggak mengizinkan adanya branch timeline untuk masuk agar supaya untuk mencegah varian-varian dirinya ini untuk muncul ke dalam secret timeline agar tidak terjadinya multiversal war kembali.
Nah, Loki pun mendapatkan sebuah ide bahwa dia akan menanyakan hal ini kepada situasi awalnya, yaitu dimana ketika dia sudah menceritakan TVA untuk pertama kalinya, agar dia bisa mendapatkan sebuah informasi dari Mobius untuk menjelaskan bagaimana bisa dia memilih antara hidup dan mati, karena selama ini Loki mendapatkan kehampaan selama hidupnya. Nah, Mobius pun menjawab hanya dengan cara memangkas alias dengan melakukan prune untuk orang-orang yang mereka anggap harus mati, karena itu telah menjadi SOP bagi TVA sejak lama untuk melakukan prune terhadap para tahanan yang memberontak terhadap TVA. Ya, kita tahu lah ya kalau tujuan prune itu sebenarnya akan mengarahkan mereka ke dalam dimensi The Void, yang dimana orang-orang itu akan langsung dilahap habis oleh Alliance. Nah, kemudian Mobius pun menjelaskan mengenai ada sebuah kisah di mana beberapa Hunters TVA melakukan misi ke Black Lake alias Danau Hitam untuk mencari seorang varian yang sudah bertanggung jawab atas kematian 5.000 orang pada branch timeline tersebut. Nah, ternyata varian itu masih bocah laki-laki berusia 8 tahun. Lalu akhirnya salah satu Hunters melakukan prune kepada bocah itu karena dia nggak takut untuk memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati. Akhirnya dirinya lah yang naik pangkat dan menjadi seorang hakim di TVA, yaitu Ravonna Renslayer, yang kita tahu bahwa dia sudah menjadi hakim sejak di Loki season pertama kemarin ya. Nah, ketika Loki udah mendapatkan gambarannya, akhirnya dia memilih semua teman-temannya, bahkan TVA, sekaligus semua timeline yang ada, dengan cara dia akan kembali ke masa depan ketika Time Loom akan hancur. Lalu Loki menghancurkan Time Loom milik Yuri Mills, dan dia akhirnya menciptakan Time Loom-nya sendiri dengan cara menyatukan semua branch timeline dan juga secret timeline jadi satu kesatuan entitas yang berbentuk seperti pohon Yggdrasil yang akan kita jelaskan pada di sesi breakdown nanti ya. Nah, akhirnya setelah Loki udah menjaga semuanya saling mengalir antara secret timeline dan juga branch timeline, TVA akhirnya selamat dari ledakan Loom dan semuanya kembali seperti sedia kala. Nah, Mobius pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari markas TVA karena merasa misinya udah kelar kok ya. Jadi dia akhirnya menemui tempat awal sebelum dia bergabung ke TVA, yaitu di Cleveland, Ohio per tahun 2022. Sementara Sylvie memutuskan untuk kembali ke branch timeline-nya sendiri yang untuk menjadi tempat tinggalnya, yaitu di Oklahoma tahun 1982. Sedangkan untuk Hunter, B-15 dan juga Casey masih tetap berada di TVA untuk menjalankan tugas mereka dan melindungi semua timeline yang ada, termasuk dengan branch timeline yang dijaga oleh dewa baru mereka, yaitu Loki, sang God of Story. Sementara untuk nasib Ravonna Renslayer, dia menyadari bahwa dia berada di dimensi The Void dan di depannya sudah ada makhluk Alliance yang akan siap untuk melahapnya. Lalu episode ini ditutup dengan Loki untuk menjadi God of Stories yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga semua secret timeline dan juga branch timeline secara bersamaan dengan Loom yang ia buat sendiri dengan bentuk pohon Yggdrasil sebagai markas barunya. Dan kisah pun berakhir. Jujur gua sangat menantikan banget episode akhir yang satu ini untuk menutup kisah Loki ya. Dan Mastermind MCU sudah terbentuk di depan mata seperti apa, sesuai dengan yang pernah dikonsepkan oleh Kevin Feige untuk mengantarkan tema multiverse di MCU jadi jauh lebih masuk akal. Terutama dengan nasib Loki yang awalnya itu adalah God of Mischief sebagai dewa penipu sejak dari film Thor pertama hingga sampai kematiannya di Avengers Infinity War yang terjadi secret timeline. Akhirnya semuanya berubah semenjak Loki ditangkap oleh TVA hingga sekarang dia menggantikan posisi Yuri Mills sebagai penjaga semua timeline di Marvel Universe. Sekarang kita akan bahas mengenai teori dan detail apa aja yang kita temukan dalam Loki season kedua episode ke-6 ini. Kita awali dengan logo Marvel Studios yang dimana logonya melakukan reverse time alias berjalan secara terbalik. Nah, ini tentu aja akan menggambarkan dengan kejadian yang akan terjadi dalam final episode ini, yaitu Loki akan melakukan time sleeping berkali-kali untuk berusaha menyelamatkan Time Loom dengan cara yang sama sampai dia berhasil. Dan episode ini akhirnya udah mengakui kalau Loki memang ditakdirkan sebagai seorang dewa dan juga raja.
kalau diperhatikan sepertinya mereka ambil persis alur dari plot film The Man Will Be King yang pernah dirilis pada tahun 1975 yang mengisahkan sang tokoh utama juga akan menjadi pemimpin di masa depan suatu saat nanti. Nah, kejadian time sleeping yang terus berulang lagi ini disertai dengan kematian yang terus sama yang dialami oleh Victor Timely. Literally ini hampir sama dengan yang terjadi kepada Doctor Strange di film pertamanya pada tahun 2016, di mana ketika dia akan melakukan negosiasi dengan Dormammu, namun selalu dengan ending Doctor Strange yang selalu mati dengan cara yang konyol dengan menggunakan efek Time Stone. Dan kalau kalian sadar, sebenarnya ini deh alasan kenapa Time Stone itu memiliki warna dasar, itu adalah warna hijau. Karena Time Stone didasarkan dari apa yang dialami oleh Loki sendiri sebagai penjaga timeline, yang dimana warnanya juga didasari dengan warna hijau yang menginspirasi para Celestial sejak awal untuk membuat Infinity Stones di Marvel Cinematic Universe. Nah, di dalam sejarah MCU untuk dikonfirm bahwa yang membuat Infinity Stones itu adalah para Celestial, yang dimana mereka membangunnya sebagai bahan eksperimen kosmik mereka untuk mengejar tujuan yang mereka perlukan. Dan itu diungkapkan oleh kolektor dalam film Guardians of the Galaxy volume pertama. Nah, bisa jadi Celestial ini pernah berhadapan langsung dengan Loki dalam timeline yang baru ini sebagai penguasa multiverse, lalu mereka terinspirasi dari warna hijau yang ia kenakan sehingga Time Stone memiliki warna dasar hijau sama seperti Loki ini ya. Setelah itu ketika Loki berusaha untuk mengarahkan Victor Timely ke dalam Temporal Loom, namun hasilnya sama aja. Kita bisa melihat di samping kanan Loki ada sebuah tulisan skin dengan tanda tanya di samping kanannya, yang dimana itu ada tulisan yang pernah ditulis oleh Mobius dalam episode pertama untuk mencari tahu untuk menyembuhkan time sleeping yang dialami oleh Loki di episode pertama. Nah, setelah itu dalam endingnya kita bisa melihat masa sejarah Victor Timely kembali menjadi normal, yang dimana sejarah itu udah dirusak oleh Ravonna Renslayer dengan mengirimkan buku panduan TVA ke dalam jurnal kamarnya pada Branch Timeline Chicago, Illinois pada tahun 1968. Akhirnya Victor Timely tumbuh menjadi orang yang seharusnya dilahirkan dalam timeline tersebut tanpa gangguan dari TVA ya. Jadi kemungkinan setelah kejadian Loki untuk menjadi God of Stories di seluruh multiverse Marvel, akhirnya Victor Timely dikembalikan ke timeline awalnya dan merubah sejarah yang ada dengan dihapusnya semua memorinya dan menjalani kehidupan normalnya tanpa pengetahuannya soal garis timeline dan waktu yang udah ia pelajari seperti pada episode ketiga kemarin karena ada interupsi dari Miss Minutes dan juga Ravonna Renslayer. Nah, untuk penamaan God of Stories, sebenarnya nama ini diambil dari episode kelima kemarin, yang dimana Loki pernah menyebutkan kalau dia bisa menulis ulang sebuah kisah yang pernah ia alami sebelumnya dengan tujuan untuk memperbaiki sesuai dengan keinginannya, yang dimana sebenarnya ada dalam versi komiknya, yang dimana itu ada Loki versi realita alternatif alias varian yang pertama kali muncul dalam komik Loki Agent of Asgard is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2014. Nah, Loki versi varian ini sebenarnya gak ada bedanya sih dengan Loki versi 616 di komiknya, tapi ketika di pertengahan arc akhirnya sifat dan juga karakteristiknya itu berubah total menjadi sosok yang jauh lebih menarik dan lebih baik mengarah kepada versi anti-hero. Karena dalam cerita Marvel aja Loki diciptakan sebagai antagonis yang suka manipulatif untuk menjatuhkan semua lawan-lawannya. Namun versi Loki yang satu ini benar-benar sebagai anti-hero yang peduli dengan apa yang ia anggap baik untuk keselamatan banyak orang dengan caranya sendiri ya, yaitu dia bisa menulis ulang kisah sesuka hatinya yang ada dalam Marvel Universe. Kasarannya dan seperti kayak Watu alias The Watcher yang pernah tampil dalam series What If, yang mana satu hal besar yang membedakan Loki dan Watu adalah Loki bisa ikut campur urusan dalam satu timeline dan menciptakan ending yang berbeda sesuka hatinya dia. Sedangkan Watu itu nggak bisa ikut campur dalam kejadian yang ada pada satu universe dan juga berbagai macam multiverse yang lainnya. Karena itu akan membuat risiko besar terhadap timeline itu sendiri. Jadi kasarannya Loki itu bisa mengatur semua alur yang ia inginkan tanpa perlu khawatir akan terciptanya burst timeline yang selalu bermunculan, karena dia sendirilah yang menjaga semua garis timeline yang ada seperti yang ada pada final episode ini ya. Nah, keputusan Loki untuk menyelamatkan semua garis waktu dari burst timeline hingga secret timeline ini dengan melakukan semua pengorbanan ini sama persis dengan dialami oleh Tony Stark sebagai Iron Man dalam Avengers Endgame.
ketika dia udah berhasil mengumpulkan semua Infinity Stones, bahkan dia menciptakan mesin time travel untuk berubah sejarah, dan akhirnya dia mengembalikan semua populasi manusia dalam satu universe dan menciptakan ending yang berbeda dari sebelumnya sehingga semua orang-orang itu bisa selamat. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan Iron Man sama Loki ini, mana yang jauh lebih baik? Well, kalau menurut gue dua-duanya sama-sama menyelamatkan apa yang ada. Namun bedanya adalah Tony Stark dalam MCU di Earth 1999 sudah tewas, sedangkan Loki ini masih hidup. Hanya saja dia sudah berganti profesi sebagai God of Stories aja, dan dia masih disebut sebagai varian. Ada kemungkinan besar di masa depan MCU nanti, teori para fans pernah mengatakan kalau Loki akan merekrut semua para superhero multiversal untuk menghadapi ancaman Kang the Conqueror dan semua variannya yang ada pada Council of Kang. Well, bisa jadi itu akan terjadi ya, apalagi dalam kekuasaan Loki yang sekarang ya, tentu perannya akan sangat vital dalam Avengers Secret Wars mendatang. Nah, kalau kita udah berpacu pada komiknya, sebenarnya Beyonder lah yang mengatur strategi permainan untuk merekrut semua hero dan villain yang ada dalam multiverse Marvel untuk saling membunuh satu sama lain. Alhasil, Loki yang akan menjadi kunci utama untuk menyatukan mereka semua dan sama-sama mengalahkan Beyonder. Nah, apalagi di versi MCU, rumor besar yang mengatakan kalau Beyonder adalah varian dari Kang itu sendiri. Well, bisa jadi akan dibuat seperti itu ya, tapi let's say kita nggak tahu lagi mengenai kedepannya seperti apa. Karena sejauh ini untuk momen Secret Wars sudah ada beberapa kandidat yang akan menjadi tokoh sentral di dalamnya. Ada Spider-Man Tobey Maguire dan juga Wolverine Hugh Jackman yang akan menjadi pemimpin semua superhero dan juga super villain di Multiversal War dalam Marvel Universe. Dan juga ada Spider-Man versi Tom Holland, Captain America versi Sam Wilson, dan juga Deadpool yang akan menjadi trio baru untuk MCU fase Multiverse Saga. Well, ini bisa jadi mungkin ya, tapi lagi-lagi ini masih sekitar teori aja ya, tapi semoga aja ini bisa kejadian sih, oke? Nah, ada sebuah adegan di mana Ravonna akan berhadapan langsung dengan Alliance di bagian ending episode ke-6, dan di situ terlihat ada suara makhluk yang terdengar seperti Alliance. Namun coba kalian perhatikan di bagian ekspresi Ravonna, gua rasa dia bukan seperti takut ya atau merasa terancam, no man, melainkan dari ekspresinya sepertinya menggambarkan kalau dia sedang sedih atau sedang terharu melihat sosok yang ada di depan matanya. Nah, kalau kita lihat ya dari warna ungu di harapannya, bisa jadi ini adalah Kang the Conqueror yang udah diasingkan sebelumnya dan akhirnya dia kembali dari badai probabilitas setelah apa yang terjadi pada film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Bisa jadi suara itu adalah suara kunci multiversalnya yang udah ia perbaiki. Lalu dia akhirnya bisa lolos dan bertemu dengan Ravonna di sana. Seperti yang kalian tahu ya, dalam komiknya sendiri, Ravonna dan Nathaniel Richards ini adalah sepasang kekasih. Bahkan ketika Ravonna udah tewas, Nathaniel sebagai Kang ini berusaha untuk menghidupkan kembali Ravonna dengan cara kembali ke masa lalu dan mencegah kematiannya. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga dia hampir menjadi gila. Jadi gua jujur aja ya, masih curiga kalau Kang versi Quantumania akan kembali ke MCU untuk menuntaskan misinya. Semoga aja dia nggak kalah konyol lagi ya seperti pada Quantumania, dia mana dia tuh kalah sama Semut pak. Padahal di situ dia udah ngomong, gue tuh udah ngebunuh Avengers, gue udah ngebunuh Thor, gue udah ngebunuh Ant-Man, literally dia udah bantai semuanya pak. Masa sama Semut dia bisa kalah pak? Itu nggak masuk akal banget sih gitu ya. Dan akhirnya Loki menyatukan semua branch timeline dan juga secret timeline jadi satu dan membentuk sebuah loom yang berbentuk seperti pohon Yggdrasil. Nah, sebenarnya ada makna dari pohon Yggdrasil ini. Literally, pohon ini adalah sebuah pohon raksasa yang menopang kehidupan dan dianggap sebagai pohon suci yang menopang seluruh kehidupan yang ada di dunia. Nah, ini sama persis yang dialami oleh Loki sendiri karena dia sendiri merupakan bangsa dari mitologi Nordik, dan pohon yang menopang kehidupan dalam versi sejarah ini juga digambarkan penuh dalam episode ini, di mana Loki sebagai penguasanya sedang menopang semua kehidupan dalam setiap branch timeline dan juga secret timeline yang ia jaga dalam bentuk pohon Yggdrasil. Wow, gila apa ya, gua tepuk tangan sih ketika ngeliat ending yang saat ini. Jadi well, gua merasa ini adalah episode terbaik di MCU setelah apa yang udah gua lihat di berbagai macam produk-produk MCU yang sebelumnya dalam Multiverse Saga ini ya, oke?
Oke, itu cuma mengenai breakdown detail dan juga teori yang kita dapatkan dalam Loki season kedua episode ke-6 alias final yang menjadi titik terang untuk masa depan MCU yang akan datang. Oke, sekarang giliran kalian deh. Kalau kalian menemukan detail lain atau mungkin kalian punya teori sendiri yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kalian, coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua share di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!